dan sabarnya Nabi Saleh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya. Nabi Saleh itu dari kaum Thamud. Kaum Thamud adalah kaum termasuk Arab. Termasuk Arab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama sahabat Abu Dhar, berapa jumlah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 124.000 orang nabi. Di antara itu yang rasul ada 313, wakila 314, wakila 315. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'atun minal Arab. Ada 4 orang nabi, itu dari bangsa Arab. Hudun wa Saleh wa Syu'aib wa Nabiyyuka ya Aba Dzar. Yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabimu ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Dzar. Makanya Nabi Saleh alaihi salam itu berasal dari kaum Thamud. Kaum Thamud itu dinamakan Thamud, itu mengambil nama kakeknya mereka, yaitu Thamud bin Abir atau Athir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi sama kaum Ad, itu minduan. Paham minduan ya? Kaum Ad sama kaum Thamud, ini minduan. Cuma Nabi Saleh ini dari keturunan dari bangsa kabilah Thamud. Sedangkan kalau Nabi Hud alaihissalam dari bangsa Ad. Kalau Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Iram ini punya anak, di antaranya ini Aus. Kemudian Iram juga punya anak ini Athir atau Abir. Ada juga Jadis, semuanya itu kabilah, jadi kabilah-kabilah Arab. Nah ini kalau yang Aus menurunkan Ad, nah itu nanti jadi bangsanya Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Iram juga punya selain Aus ini juga Athir atau Abir. Tapi kalau yang memberi titik itu ba, Abir bukan tha, itu beda sama Abir bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh yang jadi nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Alhasil ketika Allah Ta'ala sudah menumpaskan kaum Ad, kalau kaum Ad ini menempatinya ini di Wadi Ahqaf, yaitu di daerah Hadramaut. Itu daerahnya kaum Ad. Itu kaum Ad dikasih sama Allah Ta'ala bentuk tubuh tambahan dari yang lumrah ketika itu. Jadi lumrahnya misal 60 zira lumrah. Itu kaum Ad dikasih tambahan bentuk tubuh dan tambahan kekuatan 100 zira. Sampai akhirnya paling kuat. Ketika itu sampai mereka sambang, sampai mereka itu wa idza batashtum jabbarin, kalian ketika memukul, kalian memukul dalam keadaan menjajah. Akhirnya kabilah-kabilah lain itu di seluruh dunia itu dijajah, dizalimi. Akhirnya Nabi Hud alaihissalam mendakwahi kaum Ad, akhirnya kisahnya kemarin ditumpas semua sama Allah Ta'ala kecuali yang iman. Setelah itu Nabi Hud alaihissalam wafat. Setelah wafat Nabi Hud alaihissalam, setelah kaum Ad ini dibasmi sama Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam meninggalkan kaum Ad ke Makkah. Ketika ke Makkah, ini bersama kaum-kaumnya yang beriman, melewati Wadi Usfan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, lewat Wadi Usfan juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ini tempat namanya apa? Ini Wadi Usfan ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
saya melihat Nuh, Hud, Saleh melewati sini, berangkat haji ke Makkah dulu. Itu berangkat haji itu setelah ditumpasnya kaum-kaumnya itu. Hari ke Makkah. Dalam riwayat yang lain juga Nabi Ibrahim alaihissalam melewati situ. Menuju Makkah. Akhirnya setelah kaum Ad semuanya ditumpas, yang sisa yang selamat cuma Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang mukmin. Akhirnya setelah di Makkah, ada yang mengatakan Nabi Hud alaihissalam wafat di Makkah, dimakamkan di Masjidil Haram. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan Nabi Hud alaihissalam kembali ke Hadramaut, tapi bukan di daerah yang dulu dihuni kaum Ad yang zalim. Tapi pindah di tempat yang lainnya, tapi tetap di Hadramaut. Sekarang namanya tempat dikenal dengan Qabr Hud. Itu nama tempat. Qabr Hud itu kuburnya Nabi Hud, tapi bukan nama kubur, tapi nama tempat. Kawasan Qabr Hud. Ini kawasannya di situ ada makamnya Nabi Hud alaihissalam masyhur. Akhirnya setelah itu orang-orang iman semua. Sudah pintar ngambil iktibar. Tapi ya itulah menuso. Lalinane iku nek kadung kumat iki luar biasa. Belum lama ada di daerah yang tidak jauh dari Hadramaut dan bangsa yang tidak jauh dari bangsa Ad itu malah masih nyembah berhala. Masih tidak pintar mengambil iktibar. Akhirnya ketika di daerah kaum Thamud, kalau kaum Ad di Hadramaut, kalau kaum Thamud ini tinggalnya di daerah dekatnya Madinah, antara Madinah dengan Tabuk. Nah, gitu. Jadi masih di daerah, kalau sekarang ya Saudi namanya, tapi kalau dulu namanya sebelum ada Saudi Hijaz. Nah, gitu. Jadi antara Hijaz dengan Tabuk. Jadi kalau Mekah misal sini ya, Madinah, ini Tabuk sana, antara Tabuk dengan Madinah. Itu ada tempat kawasannya, tinggalnya kaum Tsamud. Sekarang namanya tempat yang dulu didiami kaum Tsamud, sekarang namanya Madain Saleh. Nah itu ketika Nabi Saleh alaihissalam dipilih dari bangsa Tsamud yang ketika itu musyrik-musyrik, nyembah berhala-berhala, termasuk berhala-berhalanya itu apa namanya, dibuat dari batu-batu, disembah-sembah, akhirnya turun-temurun. Akhirnya Allah Ta'ala kepingin ngirim seorang utusan. Qala ta'ala fi surati Hud ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Tsamud, kabilah Tsamud yang menghuni antara Hijaz dengan Tabuk, ketika itu kabilah yang sangat kuat, paling berpengaruh karena kekuatan fisiknya, jadi masih minduan sama bangsa Ad. Tapi setelah kurun waktu yang lama juga, Allah Ta'ala kirimkan kepada Tsamud saudaranya mereka, yaitu Saleh. Tapi saudara dari segi nasab, sama-sama dari bangsa Tsamud, bukan saudara fitin, soalnya mereka musyrik. Akhirnya, qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh mulai dakwah, wahai kaumku, kalian semua sembahlah Allah. Kalian tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah.
Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Allah yang sudah menciptakan kalian dari tanah dan menempatkan kalian, memakmurkan kalian di bumi ini, maka kalian jangan musyrik. Mohon ampunlah kalian dari syirik. Dan tobatlah kalian dari syirik. Tobatlah kepada Allah. Dialusi. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat dan maha menjawab. Dekat rahmatnya. Dekat perlindungannya. Dan maha menjawab doa orang yang memanggil-manggil. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Kaumnya jawab, wahai Saleh, kau dulu itu adalah orang yang kami harapkan dari kalangan kita. Berarti Nabi Saleh memang dipilih sama Allah Ta'ala orang yang paling bagus wajahnya, paling cerdas akale, paling terpilih nasabnya di semua kaumnya. Makanya ketika itu sebelum diangkat jadi Nabi, itu semua ahli Tsamud itu suka sama Nabi Saleh. Hormat, sudah dari nasab yang paling afdal, sudah dari akal yang cerdas, hikmahnya tinggi, wajahnya paling bagus. Tahu-tahu ketika sudah syabab, ketika sudah mencapai usia muda, diangkat Allah jadi Nabi, dakwahnya kok malah beda sama leluhur kita. Akhirnya kaumnya menjawab, dulu kau sudah kami harapkan, kami jadang-jadang bakalnya nanti yang jadi pemimpin kami. Kok malah atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kau malah mencegah kami menyembah yang disembah oleh leluhur kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan kami dalam keraguan terhadap apa yang kau ajakkan kepada kami. Tidak mau iman. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah in asaytuh fama tazidunani ghaira takhsir. Nabi Saleh alaihi salam menjawab, wahai kaum, apakah kalian tidak melihat saya ini di atas bukti yang jelas dari Tuhanku? yakni kenabianku ini jelas. Dakwahku juga jelas. Dengan bukti yang akli. Nah, gitu. Dan saya diberikan dari Allah rahmah, yakni kenabian. Maka siapa yang menolongku dari Allah kalau saya mendurhakai Allah? Dan kalian tidak menambahkan kepadaku kecuali kesesatan. Akhirnya masih dialusi, didakwahi, sampai-sampai diingat ke sama Nabi Saleh, wahai kaumku, dalam surah lainnya. Atutrakuna fi ma hahuna aminina fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin dal'uha hadim wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Diingat ke sama Nabi Saleh, wahai kaum, apa kalian ditinggalkan di tempat ini dalam keadaan aman? Apa kalian tidak mau syukur? Kalian dikasih tempat aman. Ketika itu belum kayak sekarang. Sekarang ini tempat yang namanya Madain Saleh, tidak ada pohonnya sama sekali. Dulu zaman Nabi Saleh subur, hijau, subur. Akhirnya dibuat panas setelah mereka dibinasakan sama Allah Ta'ala.
Fi jannatin wa uyun. Tempat kalian ini penuh kebun. Allah Ta'ala yang bilang. Di dalam kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Wa zuru'in, tanaman-tanaman. Wa naqlin, kurma. Tal'uha halim, buahnya itu bertundun-tundun. Kurmanya, Masya Allah. Kalian tidak syukur tah, masih dilembut ke dakwah. Wa tanhituna minal jibali buyutal farihin, dan kalian memahat dari gunung-gunung. Gunungnya batu, bukan tanah dipacul kayak di Jawa. Gunung di sana itu batu, dipacul itu ya udah iso. Itu dipahat sama orang Tsamud. Kalian memahat dari gunung-gunung, dijadikan rumah-rumah dalam keadaan bagus-bagus. Sampai sekarang ada. Kalau kalian lihat ada di browsing ada itu. Kalian lihat Madain Saleh, itu buyutan farihin. Itu dipahat dengan pahatan yang sangat rapi. Gunung padahal, gunung. Itu dibuat rapi, pintu masuknya, hiasan-hiasannya, halusnya, farihin. Itu dulu kaum Tsamud itu umurnya panjang. Mereka awalnya itu bangun rumah itu di dataran biasa, bangun rumah dari tanah lempung, dibangun kayak kita ini, tapi kan dari botol nih kita, semen. Itu dulu kaum Tsamud ini dari tanah lempung, tumpuk, tanah lempung jadi bangunan. Itu setelah bangun, orangnya belum mati, rumahnya rusak. Soalnya umurnya panjang-panjang orang Tsamud. Baru 200 tahun tak bangun, malah wis rusak. Iya, wong umurnya 1000 tahun, 900 tahun, 700 tahun. Akhirnya bangun rumah lagi, orangnya belum mati lagi, rusak lagi. Wah, anak gini ya repot, wis dari gunung aja dah. Gunung akhirnya dipahat. Pahatnya farihin, sangat indah. Sampai sekarang masih ada. Dan bedanya Madain Saleh, kalau kalian lihat itu, ada pahatan-pahatan yang indah, lah itu tinggalannya kaum Tsamud, buyutan farihin. Tapi setelah kaum Tsamud dibinasakan, itu Madain Saleh ditempati sama kaum lainnya namanya Anbat atau Nabatea. Nah Nabatea ini yang buat pengairan-pengairan, beda. Buatan Nabatea, ya ketok, ini mesti buatannya Nabatea. Buatannya Tsamud, yang ini Tsamud. Farihin, bagus ya Tsamud. Kalau yang cuma sekedar gunung dibuat pengairan gini tok, itu tambahan-tambahan yang selain dari Tsamud. Enggak seindah yang dari kaum Tsamud. Itu kalian enggak mau syukur sama Allah Ta'ala, dikasih kemampuan kayak gitu. Enggak semua orang kayak kalian, wahai kaum. Akhirnya, fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku, kata Nabi Saleh. Akhirnya dijawab sama kaum Tsamud. Wahai Nabi Saleh, kaum Tsamud akhirnya jawab, wahai Saleh, kalau kau betul Nabi, buktikan saja. Kau coba keluar ke mukjizat. Ketika itu kaum Tsamud, pembesar-pembesarnya kumpul. Ketika kumpul, mereka menantang Nabi Saleh, minta tanda kekuasaannya Allah. Kalau kau betul Nabi, mana tandanya? Mukjizatnya apa? Nabi Saleh tanya, nah, kalian minta apa? Mukjizat apa? Pembesar-pembesarnya orang-orang Tsamud itu jawab bisa kenone, minta ayat, minta tanda, makanya juga minta tanda-tanda yang besar, hati-hati, dituruti terus kita ndak ada perubahan, fatal.
Ada, wah kalau saya dikasih mimpi lihat surga ya insya Allah saya tak ibadahin nanti tenanan istiqomah. Dituruti, terus kok gak istiqomah, hati-hati loh, fatal loh. Enggak usah minta macam-macam, minta selamat, hidayah gitu aja. Ya. Kadang ada orang minta aneh-aneh, oh kalau saya dikasih rezeki banyak, wah jadi ahli sedekah saya. Dituruti, kok bakhil, hati-hati. Semending ya Allah kasih rezeki gitu aja dah. Minta hidayah buat jadi orang yang senang sedekah gitu aja. Jangan menggantungkan. Kalau saya dikasih rezeki banyak, nanti pasti, lah itu menggantungkan namanya. Pasti saya akan sedekah. Dikasih rezeki banyak kok gak sedekah, fatal. Kaum Tsamud itu kayak gitu. Mukjizat yang harus kau tanya sama Nabi Saleh, mukjizat apa yang kalian minta? Kaum Tsamud jawab sakenone, sambil ketika itu ada gunung, batu besar, nunjuk ke arah batu besar. Keluarkan dari batu itu onta hamil. Bisa enggak? Jawab bisa kenone. Akhirnya Nabi Saleh tanya, kalau bisa, kalian mau iman enggak? Mau. Semua serempak, mau. Coba bisa enggak? Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam membuat perjanjian, kalian bakal iman setelah Allah Ta'ala menuruti kemauan kalian. Diambil janji. Bayat, mau iman kalau betul. Kalau bisa, saya iman. Ya, akhirnya Nabi Saleh alaihissalam sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, ketika salam, Assalamualaikum, mengangkat tangan, ya Allah, tunjukkan kepada mereka tanda kekuasaan-Mu. Batu yang ditunjuk itu akhirnya gerak-gerak. Ketika gerak-gerak akhirnya di dalamnya batu itu kayak ada yang mendorong ke arah keluar. Kayak orang melahirkan. Ya kan? Melahirkan apa istilahnya? Hah? Kayak telur, betul. Kayak telur yang pecah dari dalam. Akhirnya pecah dari dalam, keluar onta, besar, hamil, persis seperti yang mereka minta. Itu, saksikan. Allah Ta'ala sudah nuruti. Iman. Akhirnya ketika itu ada yang iman, ada yang tetap kafir. Akhirnya ketika itu yang tetap kafir, tetap mereka ini ada takut sama Nabi Saleh alaihissalam. Saleh tanda kekuasaan besar, tapi mereka tidak mau iman. Kalau yang iman jelas nganut sudah. Nabi Saleh bilang apa? Oh iya, saya lihat mukjizatnya hebat gitu. Akhirnya yang kafir tetap kafir, tapi takut sama bukti-buktinya Nabi Saleh alaihissalam. Setelah itu, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Wahai kaum, inilah ontanya Allah. Dinisbatkan ke Allah, mirip Baitullah rumahnya Allah, Ka'bah. Mirip Syahrullah bulannya Allah, yakni untuk mengagungkan yang dinisbatkan itu. Ini ontanya Allah atau onta yang jadi mukjizat dari Allah, bukan onta yang biasa. Lakum ayatan, sebagai tanda buat kalian semua. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Ini onta, biarkan dia makan di buminya Allah. Dan semua tempat ya buminya Allah. Jangan ada yang ngusir, gusah, nggak boleh digusah. Wala tamassuha bisu', dan jangan ada yang menyentuh onta ini dengan buruk. Baik disembelih, apa dipukul, apa ditatoni, dilukai, jangan ada. Fayakhudhakum 'adzabun qarib. Dijanji kalau ada yang melakukan itu, orangnya kalian semua akan dikasih azab yang dekat, gak lama setelah melukai.
Akhirnya ketika itu dibiarke dalam surah yang lain di apa namanya dibuat perjanjian. Qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh berkata, ini onta mempunyai waktu minum. Makanya kalau ketika hari onta ini minum, kalian jangan ambil air di sumur-sumur. Jadi ada sumur yang paling besar, itu ontanya Nabi Saleh kalau sedang minum, orang-orang dilarang mengambil air dari sumur itu. Biarkan diminum sak puasai ini onta. Tapi besoknya onta ini tidak akan minum. Kalian bebas ngambil air. Tapi besoknya ontanya minum, kalian jangan ambil air. Besoknya ontanya tidak minum, kalian ambil air sepuasnya. Dan ketika orang-orang tidak mengambil air dari sumur, ini ontanya minum sampai habis air sumure, tapi menghasilkan susu. Susunya bisa diminum seluruh kaum Tsamud ribuan. Menikmati susunya satu onta, mukjizat. Dan masih bisa dinikmati turun-temurun itu. Jadi orang yang ketika itu melihat, wah tambah mantap. Tapi yang ketika itu tidak lihat, masih ada sisa-sisa tanda kekuasaan, yaitu satu onta. Itu ngasih minum dari susunya seluruh kaum Tsamud, jumlah ribuan, semuanya sak kenyange. Tapi di hari tertentu, yaitu di hari ketika onta itu minum sumur, minum air sumur. Tapi mereka tidak boleh. Akhirnya onta itu ketika sedang jalan, tidak ada yang berani, busah itu tidak berani. Apalagi ganggu, mukul tidak berani. Dan ketika onta itu jalan di dekatnya onta-onta orang-orang lain, orang-orang Tsamud yang punya onta-onta, kambing, itu binatang-binatang lainnya kalau ada ini onta, binatang lainnya langsung takut semua. Lagi merumput onta-ontanya orang, kok ini onta ini lewat, langsung takut semuanya. Naqatullah, ono sing wani. Akhirnya ditaati ketika onta itu minum, mereka tidak berani ngambil air. Tapi mereka bisa menikmati susu, malah enak. Tapi ketika besoknya, ontanya tidak minum seharian, mereka bebas minum. Sampai ketika ditaati, akhirnya lama-lama, yang kafir tetap kafir, tapi tidak berani ganggu onta. Yang iman, apalagi, iman tidak berani ganggu onta, iman sama Nabi Saleh alaihi salam. Sampai akhirnya turun-temurun, Nabi Saleh alaihi salam dalam riwayat memberikan berita kelak kaum Tsamud akan binasa akhirnya. Dan onta itu akhirnya nanti akan ada yang melukai. Yang melukai siapa ya Nabi Saleh? Kaum yang iman tanya. Yang melukai adalah orang yang nanti lahir. Tandanya, dikasih tanda. Rambutnya itu kuning. Matanya biru. Kulitnya merah. Dan orangnya itu nanti lahir ketika saatnya nanti dia akan lahir. Akhirnya kaum ketika itu azam, tekad. Nanti kapan ada bayi lahir, kok tanda-tandanya seperti yang disebutkan Nabi Saleh, langsung bunuh. Soalnya tidak dibunuh, yang nantinya melukai onta ya orang itu kita semua binasa. Akhirnya betul, setiap ada bayi lahir, lihat rambutnya, kulitnya, matanya. Oh enggak, aman. Akhirnya turun-temurun, ratusan tahun, ya kan? Ratusan tahun, akhirnya tambah himmah tambah melemah, himmah tambah lama-lama kan semangat tambah lemah. Lakin minat tatwili kallatil himam. Akhirnya ketika sudah
ada pemuka Tsamud yang kepingin menikahkan anak laki dengan anak perempuan dari pemuka sama-sama dari kaum Tsamud, dijodohke. Jadi istilahnya apa? Tokoh kepingin besanan sama tokoh dari kaum Tsamud sama-sama. Akhirnya nikah, akhirnya rame, wah pesta. Setelah itu nikah, akhirnya hamil, melahirkan, lahir anak. Rambutnya kuning, matanya biru, kulitnya merah. Tapi ini kisah loh ya, ojo dijadi kita syaum nih, ono wong motone biru elek. Wis kelewat, sekarang ada orang matanya biru ahlil khair insyaallah. Akhirnya malah anaknya tokoh ini yang dulu kita pernah rencana harus dibunuh. Tapi anaknya tokoh, tidak wani aku. Akhirnya tidak berani. Akhirnya wes itulah bakalnya. Yang melukai onta. Tumbuhnya cepat kayak Dajjal. Dajjal itu kan gitu. Dajjal itu ketika lahir tumbuhnya cepat. Ini tumbuh. Akhirnya ketika besar fasekin na'udzubillah. Wa khamar wa fasek. Tapi putune tokoh kaum Tsamud. Namanya Qidar. Namanya bukan Qidar ya apa? Salih bin Qidar. Namanya Salih bin Qidar. Kalau tidak salah perlu dicek kisah Sul Anbiya. Namanya Salih bin Qidar. Aja dadekno jeneng ya, niku jeneng wong fasik itu. Akhirnya besar disebutkan di satu ayat. Wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiduna fil ardi wa la yuslihun. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Akhirnya di Madinah, yakni di kota itu, ada 9 orang. 9 orang yang fasik. Pimpinannya Salih bin Qidar tadi. Itu tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka maksiatnya di bumi luar biasa. Enggak berbuat islah. Akhirnya qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka akhirnya sepakat 9 orang ini. 9 orang nom-noman, 9 orang yang muda-muda, generasi baru, generasi milenial. Yang sepuh-sepuh masih jaga, generasi pembaru itu loh hati-hati. Kalau tidak ikut al-akhdhu bil qadimis salih, al-hifad alal qadimis salih, yang disurung wal akhdhu bil jadidil aslah. Iya, tapi hifad bil qadimis salih seberapa kau itu? Hifad bil qadimis salih itu jaminan baru kau bisa kita lihat akhdhu bil jadidil aslah itu seberapa menjaganya. Enggak pintar menjaga qadimis salih, main akhdhu bil jadid padahal bukan aslah. Hati-hati. Bil jadid harus aslah. Ya kan gitu. Akhirnya 9 orang ini sepakat. Kita harus membunuh Saleh dan keluarganya malam-malam nanti. Dan ketika nanti kita dituduh membunuh sama keluarganya, kita ngomong kita tidak berada di tempat itu ketika pembunuhan. Wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Akhirnya mereka membuat makar, tipu daya. Allah membalas makarnya mereka. 9 orang nyelinap-nyelinap mendekati rumahnya Nabi Saleh. Malam-malam mau membunuh Nabi Saleh. Akhirnya ketika
di dekatnya rumahnya Nabi Saleh, Allah Ta'ala kirim malaikat-malaikat. Jaga Nabi Saleh alaihi salam, malaikat yang ngangkat batu. 99 orang ini lihat batu, tidak lihat malaikatnya. Batunya jatuhkan di atas 9 orang, mereka mati. Belum kaum Tsamud yang kafir-kafir lainnya ini, baru 9 orang. Tapi ada riwayat yang lain sebelum Nabi Saleh ini mau dibunuh, ini Salih bin Kidar tadi melukai onta dulu. Nah ini. Kidar bin Salif, nah kebalik berarti. Kidar bin Salif. Kidar bin Salif itu namanya. Itu sebelum mereka merencanakan bunuh Nabi Saleh, mereka itu melukai ontanya dulu. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Akhirnya mereka melukai onta. Ketika ontanya itu dilukai, itu Kidar bin Salif, ya, ini yang melukai ontanya. Termasuk ashqal awwalin, orang paling celakanya orang-orang kuno itu Kidar bin Salif. Dan ashqal akhirin, orang yang paling celaka zaman akhir adalah orang yang membunuh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bersabda sama Sayyidina Ali, ya Ali, kau tahu ashqal awwalin yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Dan kau tahu ashqal akhirin, orang paling celakanya orang-orang akhir, orang yang memukulmu dengan pedang di sini sampai darahmu melukai, sampai darahmu membasahi sini. Akhirnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepuh, jadi Amirul Mukminin, masih ingat itu hadis. Sayyidina Ali masih mengingat mana orangnya ashqal akhirin yang nanti akan memukul siniku dan darahnya nanti membasahi siniku. Ternyata betul. Ada Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Sayyidina Ali di atas kepalanya dengan pedang, darahnya mengucur sampai basahi jenggotnya, persis seperti yang diciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fa'aqaruha, akhirnya Kidar bin Salif melukai onta. Ketika sampai ontanya itu mati, anaknya, tadi kan ontanya ketika keluar dari batu kan hamil, akhirnya mengeluarkan anak. Ini anaknya langsung lari ketika lihat ibunya dibunuh. Langsung anaknya onta ini lari, menaiki puncak gunung, kemudian mengeluarkan suara meraung-raung 3 kali. Nabi Saleh alaihi salam dengar. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salam berkata, qala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Dzalika wa'atun ghairu makdzub. Kalian berdiamlah di rumah kalian 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dibohongkan. Akhirnya ketika setelah besoknya, mulai wajahnya orang-orang kafir, yang kafir dari kaum Tsamud, wajahnya menguning. Nabi Saleh alaihi salam mendatangi, qad madha yaumun minal ajal. Ingat, sudah berlalu 1 hari dari tempo, kurang 2 hari. Akhirnya ketika hari kedua, wajahnya kaum Tsamud yang kafir-kafir berubah merah. Nabi Saleh alaihi salam mendatangi orang-orang yang kafir dari kaum Tsamud bersabda, ala qad madha yaumani minal ajal. Ingat, sudah berlangsung 2 hari dari tempo, sisa sehari. Akhirnya besoknya wajahnya orang-orang kafir dari kaum Tsamud berubah hitam. Ketika sudah akhir waktu, Nabi Saleh alaihi salam bersabda ke kaum yang kafir dari kaum Tsamud, ala inqadha al-ajal, sudah selesai tempo. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salam mengajak kaumnya yang mukmin meninggalkan tempat-tempatnya orang-orang kafir Tsamud. Akhirnya setelah besoknya Allah Ta'ala mengirimkan siksaan.
قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Maka ketika datang siksaan kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang iman bersama Nabi Saleh dengan rahmah dari kami. Kami selamatkan dari siksaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu maha kuat, maha mulia, maha menang, diselamatkan. Pindah, meninggalkan daerah kaum Tsamud namanya Al-Hijr, atau sekarang namanya apa? Madain Saleh. Akhirnya ditinggalkan, setelah meninggalkan orang-orang kafir dari kaum Tsamud cuma bisa pasrah, mereka sudah menunggu kematian, tapi tidak ngerti. Ini siksaan dari atas, apa dari bawah, apa dari mana. Soalnya sudah tanda-tanda jelas. Wa akhadhal ladzina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka Allah Ta'ala menurunkan siksaan untuk orang-orang yang zalim dengan sayhah, teriakan dari atas. Langsung semua wakilah yang teriak malaikat Jibril alaihissalam. Digembori Jibril. Kalian digembori koncomo dari belakang, wis jantungan ratap ya. Jibril alaihissalam. Wah, sekali hentaan, teriakan dari atas, langsung mereka semua mati seketika. Nah, itu Allah Ta'ala memberikan siksaan kepada kaum Tsamud. Dalam ayat yang lain, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Maka mereka melukai onta dan mereka melewati batas dari perintah Tuhan mereka. Mereka berkata, wahai Saleh, datangkan kepada kami janjimu kalau kau betul. Mana siksaan Allah? Ini ontanya sudah tak lukai. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka disiksa dengan rajfah, gempa dari bawah mereka. Walhasil siksaan dari atas dan dari bawah. Kalau di surah Al-A'raf, siksaannya itu gempa dari bawah. Kalau dari surah Hud, itu siksaan sayhah dari atas, dari atas sayhah, dari bawah gempa. Ketika itu saat yang bersamaan, akhirnya mereka semuanya fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka menjadi mati dalam keadaan berlutut. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Nabi Saleh alaihissalam kemudian berpaling dari kaum yang disiksa dan Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, setelah kaumnya meninggal, wahai kaumku, bukankah sudah saya sampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku? Bukankah sudah saya menasihati kalian? Tapi kalian tidak suka orang yang memberikan nasihat. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam ke Mekah ketika itu. Wakilah kuburannya di Mekah. Tapi wakilah kuburannya itu di Oman. Wakilah. Dan di Oman ini sampai sekarang ada yang masyhur kubur Saleh. Dan ketika ke Mekah melewati Wadi Usfan. Makanya ketika Nabi SAW ke Mekah, ini melihat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dulu melewati sini. Dan ketika Nabi SAW menuju Tabuk, ketika perang Tabuk, itu berangkat dari Madinah ke Tabuk. Antara Mekah dengan Tabuk melewati Madain Saleh tadi. Atau melewati kota Hijr. Nah, itu. Akhirnya ketika sampai di situ Nabi SAW ketika sampai situ para sahabat melihat keajaiban bangunan-bangunan bekasnya kaum Tsamud itu langsung takjub.
Langsung mereka itu masuk ke rumah-rumahnya Madain Soleh. Akhirnya ketika masuk lihat-lihat, ini dulu yang diceritakan Quran ini peninggalannya ini. Ini peninggalan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Akhirnya sampai disampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebagian sahabat ada yang masuk ke situ rumah-rumahnya Madain Saleh. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaget, langsung memerintahkan berkumpul. As-salatu jami'ah, akhirnya kumpul. Ketika kumpul semua yang masuk keluar ikut kumpul semua. Kalian kenapa kok masuk di rumah-rumah orang yang disiksa sama Allah? Orang ada yang menjawab, kami takjub ya Rasulullah. Ada yang lebih menakjubkan, kalian mau apa ya Rasulullah? Seorang dari antara kalian yang memberitakan peristiwa yang sudah lewat dan yang memberitakan peristiwa yang akan terjadi. Kalian takwalah sama Allah dan kalian berlaku lurus saja. Kalian jangan masuk rumah-rumah mereka kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Jangan masuk rumahnya kaum yang diazab kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berusaha menangis. Kalau tidak bisa, jangan masuk. Saya khawatir kalian ditimpa siksaan yang sama seperti mereka. Ada orang yang ngambil mata airnya kaum Tsamud, ketika itu mau dibuat buat masak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahkan semua air yang kalian ambil dari sumurnya kaum Tsamud dan adonan roti yang kalian sudah adoni dengan air dari sumurnya kaum Tsamud, berikan ke binatang-binatang. Jangan ada yang makan. Saya khawatir kalian nanti tertular siksaannya kaum Tsamud saking rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar sahabat ke sumure ontanya Nabi Saleh. Ini saja, ini sumure ontanya Nabi Saleh. Kalau yang tadi sumure kaum Tsamud jangan diminum. Kalau yang sumur yang nakah, sumurnya onta, ini kalian boleh ambil. Itu sabarin Nabi Saleh alaihi salam dakwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah kesabarannya para nabi dan juga memberikan afiyah. Nah, gitu. Soalnya kalau minta sabar itu, gandengannya sabar itu biasanya musibah. Nah, kita minta sabar ya, gandengannya ya minta musibah. Hati-hati. Kita minta afiyah. Nah, gitu. Kita minta afiyah. Boleh minta sabar kalau dalam rangka menyebut akhlakul karimah. Wassabra indal qadha. Nah, gitu. Tapi kalau dalam rangka minta sabar bukan dalam rangka akhlakul karimah, berarti nanti khawatir minta musibah. Mending diganti minta afiyah, lah itu yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhlak, diberikan barakahnya para nabi. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.